Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat tim GPN dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Hari ini saya ada di Desa Gunung Ngileh, main-main ke teman saya. Dia itu buka peternakan, bro. Saya pengen tahu prosesnya seperti apa dan apa yang mau diternak gitu ya. Jangan sampai dia ternak anak itu kandangnya ya. Ini katanya gudang. Kebetulan ada orangnya di sini. Kita ke sana, brother. Ini gudangnya. Assalamualaikum. Wih. Selamat sore, brother. Ini sudah sore, Bang. Sudah sore, waktunya istirahat. Alhamdulillah. Perkenalkan, Bang, ini siapa? Halo, nama saya Johan ya. Johan. Sini, Bang, Mas Rajak. Ini Mas Rajak montan gandeng meture Rozak. Razak. Mon bahasa nak Razak. Ini mau bikin kandang apa, Bang? Ini bikin kandang ternak ruminansia, yaitu jenis sapi lah. Jenis sapi. Tapi jenisnya sapi itu jenis pedaging, bukan pembibitan. Karena Sapi lokal apa sapi? Melihat dari pasar nanti, ketika objek pasar yaitu Idul Adha, bagaimana sapi di pasar itu lakunya seperti apa? Karena di Madura itu mempunyai sapi lokal, yaitu sapi Madura. Karena di setiap pasar-pasar itu pasti kalau ada yang memotong di Madura itu pasti ngambilnya sapi Madura. Sapi Dan lokal untuk Madura ya. sapi lokal. Dan untuk sapi impornya sendiri seperti limusin, madras, persilangan sapi Madura dengan limusin, itu nanti ada yang pedagang luar. Bisa dikirim ke Kalimantan, bisa dikirim ke Pulau Jawa yang lain seperti itu, Jawa Tengah. Untuk nanti sapi apa yang mau dibudayakan di sini atau diternak di sini, lihat nanti ya prospeknya yang mana. Pokoknya gitu. jenisnya yang pasti ada itu pertama ya sapi lokal lah. Lokal ya. Karena pencinta asli sapi Madura. Ya harus itu. lah. Karena Harus. menyelamatkan sapi Madura itu perlu, Mas, seperti itu. Betul. Atau membudayakan Sapi Madura. Siap. Ini nanti peternakan apa namanya sini, Bang John? Ini namanya Sanggar Peternakan. Sanggar Peternakan. Iya. Ini kan di bawah naungannya Koperasi Al-Mumtaz ya? El-Mumtaz. Ada El-Mumtaz Group. Iya. Untuk apanya kalau ini, Bang? Ini tempat makan dan sebelahnya ini tempat minum. Oh. Untuk minimalisir itu tempat minum ini untuk sapi dua. Oh begitu Kalau ya. untuk pakannya satu-satu begitu. Kalau untuk pakannya itu satu-satu. Kalau ini untuk pakan ya? Iya, untuk pakan. Oh, berarti ini ukuran berapa ini, Bang? Ini Ukuran 4,5 meter. Isi berapa ekor berarti? Isi 4. Oh. Isi 4. Jadi ini untuk pakannya. Untuk pakan, ini untuk minumnya. Ini untuk minumnya ya. Jadi untuk 2 ekor sapi gitu. Untuk palungan ini 70% sih. Pembangunan untuk palungan ini 70% karena di sini ada nantinya ada plasteran, yaitu masih ada proses lain seperti itu. Iya. Kalau yang besi yang ini, Bang, ini masih untuk besi, ini untuk mengikat sapinya. Iya. Sapinya. Begitu ya. Kayak saya pernah main ke kandangnya temen yang kecil, Bang, untuk tempat minumnya ini. Cuman segini lah. Jadi pakan plus ini cuman kecil. Ini lebih ini lagi loh kalau ke saya. Karena melihat dari standarnya untuk pakan palungan itu untuk sapi itu memang 70 cm dan untuk kedalamannya itu kira-kira kurang lebih 80. Untuk lebarnya itu 70. Lebarnya lebarnya ya. Untuk pakan. Jadi nanti untuk kedalamannya sini berarti ya. Kedalamannya ini masih kurang tanahnya. Masih satu Iya. kali lagi tanah. Masih berarti sekitar segini berarti ya. Sekitar di sini itu nanti ini yang di depan untuk sapi di sini. Untuk sapi di sini kepalanya ada di sini. Ini nanti sekitar 40 cm ke atasnya. Ini untuk antisipasi biar pakan itu tidak keluar ke depan. Iya. Ukuran kandang rata-rata semua ini berapa, Bang?
Ukuran kandang ini 7 meter kali 12. 7 kali 12. 7 kali 12. Ini isi berapa ekor? Oh, iya. Isi 16 ekor. Karena ini jenis berhadapan, tupis kata peternakan itu, face to face. Yaitu kepala ketemu kepala, tapi ada jalan di tengah untuk akses jalan nanti ketika kasih pakan, nanti minuman apa obat-obatan untuk nyuntik nanti. Iya. Nah, saya tertariknya gini, Bang. Jadi saya sempat sama direkturnya ya, Bang Haji Jamal itu direkturnya ya. Jadi tujuan Haji Jamal ini katanya untuk menampung teman-teman yang punya keahlian daripada mereka itu kerja ke luar negeri, karena di daerah sini nih rata-rata keluar katanya. Jadi daripada mereka harus bekerja keluar, dibuatlah apa kemampuan mereka. Ini gimana komentarnya, Pak? Saya pengen nanya. Sebenarnya sih kita itu untuk menjaring pemuda-pemuda yang memang punya nilai intelektual dan inspirasi yang kuat ya. Jadi tidak harus keluar dari daerahnya sendiri. Nah, di mana tempat yang disediakan ini, tempat yang difasilitasi ini ya dari mereka untuk mereka sebenarnya, Mas. Siap. Berarti ini yang punya keahlian ya, Mas Raz. Keahliannya. Saya nanti ajari juga, Bang. Saya di Banyumas soalnya pengen buka juga ini. Siap. Karena di sini sebagai contoh untuk untuk kepentingan masalah duit, untuk modal nantinya seperti apa, hasilnya gimana, kita tidak melihat dari hasilnya, tidak melihat bagaimana kita dapat income-nya berapa, penghasilannya berapa, tidak seperti itu. Karena kita ini sebagai contoh bagaimana pola peternak yang ada di desa di sini ini, di Gunung Ele ini, bagaimana berubah, mencontoh bagaimana pakan seperti ini, bagaimana cara untuk mengkasih pakan alternatif di musim kemarau. Karena di musim kemarau di Madura sendiri ini sangat panjang dan persediaan pakan itu sangat kurang. Bagaimana ada teknologi pakan di sini nanti. Dan untuk pupuknya bagaimana sebagai contoh lagi terhadap masyarakat tidak membeli yang namanya pupuk organik yang lain-lain, karena biar memanage pengeluarannya. Dari kotorannya gitu ya. Nah, nanti mau taruh mana ini? Nah, untuk kotorannya kita namakan itu tambang emas hitam. Ada di sini. Ada di sini. Yang mana ini berarti? Yang ini dinamakan tambang emas hitam. Berarti dari kotoran ya, masuk dikelola di sana jadi pupuk ya. Dari pupuk kasih seperti itu. Bagaimana masyarakat mencontoh seperti itu. Siap. Bukan masyarakat, saya juga pengen nyontoh walaupun bukan masyarakat sini ya. Pemuda Mas. Iya, bagaimana bergerak itu mandiri lah. Betul. Tidak menunggu waktu bantuan, kasarnya itu membantu program dari pemerintah. Bagaimana kita sebagai pemuda itu harus bergerak dengan mandiri. Pemuda di sini itu bisa nengok sini, menyontoh, dan nanti bisa terinspirasi mereka untuk membuat seperti ini. Oke. Ada bahasa yang menurut saya perlu saya garis bawahi dan perlu saya contoh. Jadi tujuan dari teman-teman di sini buka peternakan agar ada yang termotivasi. Anggaplah ini sebagai edukasi juga ya. Tidak harus menunggu program dari pemerintah. Atau kalau memang punya keahlian, tidak perlu tidak perlu untuk kerja ke luar negeri gitu kan. Karena di sini rata-rata katanya kerja di luar. Makanya kan Haji Jamal dan El Mumtaz Group ini ingin membuat salah satu terobosan termasuk jadi peternakan ini, brother. Saya juga pengen loh ya. Pengen buka peternakan. Iya, siap. Ya, tambahan lagi. Siap. Kita itu jangan lupa yaitu persediaan pakan. Sebagai teknologi itu ada persediaan pakan. Dan di sanalah sana itu ada gudang pakan seperti rami padi, Mas. Itu hasil limbah pertanian. Kita mulai stok dari sekarang soalnya. Oke. Ini gudang pakannya nih. Ada ininya, bahannya ya kita kumpulkan mulai dari sekarang agar ketika ternaknya masuk kita sudah tidak bingung untuk mencari pakan lagi. Oke. Ini mau dikasih kayak gini apa mau dikelola lagi nanti? Ada pengelolaan nanti. Kita menggunakan pakai
fermentor, Mas. Dengan bantuan fermentor, yaitu dengan proses fermentasi menjadi silase atau menjadi fermentasi jerami. Aduh, Pak, larang deh ya. Kalau di kampung saya dibuang, brother. Oh iya, ya pastilah pandangan masyarakat itu, Mas, untuk jerami ini adalah sampah. Iya. Sampah pertanian. Tapi untuk kita ini sebagai emas, membantu untuk pakan alternatifnya. Di musim kemarau kayak di musim apa saja, yang penting bagaimana kita itu, kata orang Madura, mau ngubu sapeng je nyobu sapeng. Iya. Ngubu sapi boy, karena orang sini kan kata iya, itu, Mas. Iya. Diobu sapi itu pengorek mulu loh kan gitu. Terus motong rumput. Dan bagaimana pola itu dirubah? Kita stok banyak, nantinya kita itu merawat sapi, bukan dirawat sapi. Betul. Saya itu tadi tertarik dengan bahasa ini. Kita kalau mau miara sapi, jangan sampai kita yang dipiara oleh sapi. Ya, bahasa ini loh, brother, memang betul. Di kampung saya tidak mau bicara kampung sini, saya nggak tahu. Orang tua saya, brother, kalau miara sapi itu rata-rata 1 tahun, 1,5 tahun. Karena bukan anunya, benar kata. Iya. Jadi yang dipiara itu orang tua saya. Terus dicari rumput ke sana ke sini. Betul, bagus. Jadi pakan ternak bagus. Karena sapi itu kandung seratnya yang dibutuhkan. Ini kita perhitungkan kandungan serat, protein, seperti itu. Serat kasarnya bagaimana kita hitung, bukan hanya seperti ini kita buat seperti itu. Karena dari pengalaman, yaitu pelatihan di Tuban, di Wahyu Utama Tuban, di Banjar itu, di peternakan Bumi Peternakan Wahyu Utama. Berarti pernah ikut pelatihan juga berarti? Iya, dari kampus saya pribadi, karena berarti saya kuliahnya sarjana peternakan. Dia sarjana peternakan, brother. Pantas ngerti gitu ya. Nah, untuk di sini untuk produksi pakan alternatifnya ini seperti jerami, nanti kita produksi di sini, diolah di sini berarti ya. Untuk fermentasinya. Karena pandangan seperti itu tadi kata sampean, pandangan untuk jerami padi ini sebagai sampah, tapi untuk kita itu sangat menolong untuk pakan alternatif. Jadi emas itu tadi. Dan di sini, sini nanti Mas kita buat yaitu pakan penguat, yaitu jenis pakan penguatnya yaitu konsentrat. Menggunakan bahan-bahan yaitu itu mau dibikin sendiri juga konsentratnya. Juga seperti itu, karena banyak limbah di Madura itu banyak tidak dimanfaatkan. Ya Allah. Bagaimana? Seperti contoh harus dimanfaatkan. Seperti contoh kulit kacang tanah dan jangkil itu. Itu yang iya. Kulitnya ketela, pohon itu. Terus itu bagus juga. Bisa seperti itu. Kalau ampas tahu kan di sini jarang. Ada ampas tahu, tapi untuk yang kelapa dan kulit kacang itu banyak. Dibuang, brother. Dibuang saja. Dibuang kalau di sini. Di sini tempat mesinnya, dan di sini untuk produksinya, dan untuk penyimpanan bahannya untuk kulit kacang dan jangkil itu nanti sebelah sini. Iya. Ini untuk pakan hijauan atau silase jenis lain seperti itu. Di sini untuk pakan penguatnya, Mas, seperti itu. Oke. Di sini nanti bakal banyak ilmu ya. Saya pribadi nanti yang akan jadi murid utamanya di sini nih. Saya juga pengen buka peternakan, brother. Amin. Makanya saya pas Haji Jamal ngasih tahu ke saya bahwa dia akan buka peternakan. Ya udah, saya besok mau main ke kandangnya gitu loh langsung. Pertemukan saya sama teman-teman yang akan ngelola di sana. Ya alhamdulillah. Allah mempertemukan saya. Kalau saya ini peternak, brother. Saya itu merah kambing, kalau sapi, saya itu tiap tahun cuma ngirim ke Jakarta. Makanya kalau semakin banyak peternakan, jadi saya tidak perlu kulan ke pasar kan. Harganya lumayan. Kedepannya Mas ya, di sini bukan hanya sapi yang kita kembangkan, tapi ada beberapa hewan ternak lain juga. Mungkin ya seperti kambing, ayam. Mungkin ada nanti juga yang untuk edukasi wisatanya, ya wisata ternak itu mungkin dengan sapi perah. Mungkin kuda juga kita siapkan di sini. Kita itu ada budaya sapi lokal yaitu sapi sono. Di sini juga insya Allah akan membudidayakan itu. Bagaimana sapi lokal itu terselamatkan untuk sapi lokal itu mahal ya. Itu untuk harganya kalau di Sabit itu, kalau di kata orang Madura itu ditongar ya, ditongar. Itu harganya sampai 30 juta. Itu baru di Sabit. Iya. Umur 6 atau 7 itu. Bukan 6. Umur 3.
tiga bulan. 3 bulan itu sampai 30 juta. Itu untuk sapi budaya, sapi lokal. Jadi ada rencana untuk iya, insya Allah mengembangbiakan itu juga. Lebih ke edukasinya, karena kalau kita seret ke Talon ya, ke Cafe and Resto itu yang lebih sebenarnya ke agrowisata ya. Tempat wisata itu ketika tamu datang ingin belajar tentang dunia hewan ya, kita bisa giring mereka ke sini. Siap. Tujuan utamanya sih lebih kepada anak-anak PAUD, kemudian SD, SMP, SMA yang pengen belajar tentang dunia hewan. Nah, kenapa kita itu menyiapkan ini juga agar ada kemi antara kedua tempat ini. Jadi tidak sia-sia bangun di sana udah hanya untuk ini, enggak. Tapi kita juga berkolaborasi dengan yang namanya Sanggar Ternak ini, Mas, gitu. Nanti kita kira-kira bulan ini ya. Bulan ini insya Allah sih. Bulan ini ya. Nanti kulan sapinya saya juga mau ikut nanti. Belinya kan tetap yang kurus-kurus gitu. Kurus-kurus. Iya. Karena lihat jenisnya, Mas. Apa gunanya, apa untuk kita beli sapi, atau untuk pembibitan atau untuk menemukan seperti itu. Sapi itu kalau tadi kan kita membahas kebanyakan orang-orang di sini miara sapi itu sampai 1 tahun, 1,5 tahun, ada yang 2 tahun ya kan ya. Berapa bulan kira-kira untuk pengemukan dari sapi kurus? Pengemukan itu 6 bulan. 6 bulan itu bisa kita jual sudah. Ke pasar sudah maupun bisa dipanen lah istilahnya. Iya, bisa panen. Tergantung pola pakannya yang dikasih untuk ternak itu. Bagaimana kualitas pakan itu yang dikasih, itu sesuai dengan pakannya seperti itu. Mungkin menurut kita sih, Mas ya, peternak yang ada di Madura ini nggak salah sih sebenarnya. Cuman mungkin dari segi memanage pemeliharaannya yang belum paham. Nah, jadi kenapa kita itu bisa bersama dengan Mas Rojak sendiri ini untuk membuktikan bahwa untuk menghasilkan bibit sapi yang istilahnya unggulan dalam waktu 6 bulan maksimal itu bisa langsung dipanen gitu. Siap. Lahan berarti beli nih ya, lahan ini ya. Alhamdulillah beli. Jadi tempat ini memang awalnya jati semua, Mas. Jadi kebetulan Mas Razak ini punya keahlian di bidang itu ya, yang istilahnya fasih dalam hal ini. Kita rembukan gimana enaknya buat Mas Razak, apa yang kira-kira Mas Razak mau tonjolkan untuk El Mumtaz khususnya. Terpikirlah karena memang passionnya ya itu di dunia peternakan. Bukan dunia, ilmunya Bang. Ilmunya memang di peternakan dia. Dari kitanya itu ya mungkin pikirnya ke situ, Mas. Cuman ketika ini kita bangun ya dengan segala jeripaya lah. Ya, kita tidak membayar orang dari luar ya, kita tidak menyewa orang dari luar, tapi kita coba berusaha karena ini dikerjakan sendiri gitu. Menurut saya itu ya Jack ya. Dikerjakan sendiri. Semua harus berawal dari diri sendiri. Begitu ya. Wih. Mantap ini beneran. Bantuan-bantuan orang yang memang partisipasi itu El Mumtaz Group itu ya masih dalam lingkungan El Mumtaz. Iya. Karena ketika kita mengajak orang dari luar takutnya itu punya pemikiran yang aneh ya. Iya. Kalau ketika sudah punya tujuan yang sama, ya visi yang sama pasti. Di desa sini selain di sini ada nggak yang buat peternakan seperti ini? Kalau untuk daerah Sampang mungkin masih belum ada sih. Tapi untuk sarjana peternakannya banyak. Karena kuliah di peternakan Pamekasan, di Universitas Madura, di Brawijaya, di Malang, di mana itu banyak di Sampang lulusan peternakan saya. Karena saya itu ada punya organisasi yaitu ISMAPETI, Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan se-Indonesia. Saya pernah ke Jakarta, saya pernah ke Jember, ke Malang dan lain-lainnya, ketemu sama teman-teman peternakannya. Banyak yang di Sampang juga seperti itu, yang kuliah di luar seperti itu. Tapi untuk potensi untuk kembali ke desanya atau kembali ke kotanya itu tidak berani mungkin ya, tidak berani karena ya mudah-mudahan ini jadi contoh ya, jadi inspirasi atau jadi motivasi gitu ya. Mudah-mudahan Tretan. Kandang ini akan diisi sapi bulan depan. Pokoknya bulan ini ya. Atau bulan depan ini ya. Bulan depan. Ya kalau bisa ke sini pas sapinya diangkut dari luar. Iya, semua saya liput nanti. Ini biar jadi motivasi juga untuk teman-teman. Harapan saya
untuk teman-teman pemuda yang menonton video ini, ayo kita jangan malu jadi peternak sapi lah, seperti itu. Insya Allah saya yakin sekali peternakan ini akan sukses, brother. Makanya saya pengen mengikut ini sampai nanti seperti apa, karena prosesnya pembangunan ini dibangun sendiri semua, brother. Dan berangkatnya itu benar-benar semangatnya luar biasa kalau menurut saya. Mungkin itu aja. Salam generasi peduli negeri.